Selamat malam Mbak Yani. Malam Pak Hendro. Ini lagi di Pasar Senen nih, Mang. Iya Pak. Lagi di Pasar Senen, Mang. Iya. Ada CP-nya Pasar Senen. Lagi sibuk banget Mbak Yani. Lagi sibuk banget. Sibuk apa nih sekarang? Iya, masih biasa ya Pak. Hendro, saya tuh belum ketinggalan materi tentang SMA yang Bapak kemarin bikin itu kayaknya bagus juga tuh Pak ya, yang ada yang garis putih yang pas kemarin terakhir itu SMA 44 144 apa itu? Ya, 144. Gimana tuh Pak? Mbak Yani setting dulu aja, ntar diamati, nanti kita ulang lagi Mbak Yani. SMA 5, SMA 20, SMA 144. Itu kalau untuk Mbak Yani pas, karena kesibukan itu Mbak Yani. Iya. Tahu caranya. Nanti di bedah sebenarnya dilihat-lihat dulu Mbak Yani, disusun dulu aja. Udah kita langsung mulai aja ya malam ini ya. Udah kelihatan Mbak Yani? Minta. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan Pak. Oke. Materi 7. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga malam hari ini teman-teman tetap diberikan semangat ya. Bagi yang melaksanakan impact, tetap semangat juga. Dan saya ucapkan selamat dan semoga bisa sukses lebih baik daripada hari-hari sebelumnya ya. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang materi 7 ini tentang memahami mekanisme pasar. Ini sangat penting sekali. Ya. Kenapa saya mengatakan memahami mekanisme pasar? Supaya teman-teman tidak secara acak-acakan itu bermain. Jadi pelan-pelan kita bedah. Sebetulnya kuncinya di sini sebetulnya. Kalau memang teman-teman paham sesi pasarnya, terus jam itunya, itu teman-teman tahu. Ya, nanti akan lebih mudah untuk mencari profitnya. Jadi nggak pada jam-jam tertentu kita main tidak. Jadi kita bisa nanti memainkan perannya itu bagus sekali ketika posisi misalnya pasarnya di sesi ini. Kita main di nggak mesti harus SAU USD terus tidak. Jadi semua pasar boleh dipelajari. Nah ini pertama-tama saya akan membahas memilih pasar berdasarkan ring harian. Ya. Ini ring harian ini penting. Jadi teman-teman sudah memahami, jadi ada ciri-cirinya nanti. Yang pertama itu kita bahas yang SAU dulu ya. SAU yang teman-teman sering main. SAU ini 1.200 sampai 3.500 pip. Ini standarnya. Tapi tahun ini ya. Tahun ini setengah tahun yang lalu mulai bulan Juli itu tidak pernah nyampe di angka 3.500. Tidak pernah nyampe di angka 3.500. Terus di GBP USD ini 1.200, ini juga jarang. Paling angkanya itu sekarang antara 800 ya, 800 sampai sekitar
850-an. Ini enggak, memang pergerakannya jadi semakin lambat. Jadi kecuali ada news ya, terutama NFP dan FOMC. Untuk Euro USD, ini juga rendah sekali sekarang rank hariannya. Rank harian ini bisa buat acuan nanti kita entry sebetulnya. Entry posisi reversal. Nah, ini 500 sekarang itu sampai antara 650-an. Apa Euro USD. Kita bedah satu-satu nanti lewat MT4. Terus memilih pasar berdasarkan volatilitas. Nah, ini karakteristik teman-teman cara bermainnya itu kan berbeda-beda. Misalnya contoh punyanya Om Hamdani. Dia kecenderungan dia bagus bermain satu candle. Kalau satu candle itu memang bagus main di XAU-USD, Nasdaq atau USD 100. Ini bagus. Kalau permainan satu candle yang cepat. Ini tinggal kita memilih pasarnya. Pasar yang kita pilih itu pasar sesinya. Sesinya. Nah, ini sesi ini penting sekali. Nah, ini untuk pemain-pemain yang permainan cepat ya. Tapi yang agak santai, tapi juga menghasilkan lumayan. Ini ada GBP USD, GBP JPY, sama ada GBP AUD. Ini sama. Jadi untuk yang sesuai karakteristik permainannya, cari yang pasar cepat. Seperti kalau XAU USD, kemudian kalau ada indeks V75, itu bagus. V75, volatility 75. Cuman biasanya dia ada di brokernya, namanya apa? Saya udah lupa, saya cara main. Derif, Pak. Apa Pak? Derif ya Mbak Yani ya, derif.com ya. Derif. Ini kalau teman-teman kayak karakter yang bermain cepat, itu XAU USD sama Nasdaq. Kalau main derif itu V75. Ingat, cuman perbandingannya ringnya berbeda. Ringnya dia 7.500, kalau XAU USD ini bisa sampai 6.000 7.000 yang V75 ini. Jadi kalau saya tidak mau memaksa harus seperti saya atau gimana, saya berusaha untuk berusaha sesuai dengan karakter teman-teman sendiri aja. Jadi saya akan mengajarkan semuanya. Tadi ada SMA 5, SMA 20, SMA 144. Bahkan nanti juga kita mau main dengan teknik one shot one trade tapi menggunakan indikator. Jadi misalnya 50 dan 100, berarti sampean harus konsisten. Teman-teman harus bisa konsisten. Misalnya begini, sebetulnya perbandingan 1:2 atau 1:3 ini masuk akal. Tapi teman-teman nanti harus belajar juga ini. Nah, kalau kita main di SMA EMA misalnya, EMA 50 sama EMA 100, ini SL-nya itu berada di belakangnya ini 100. Jadi mainnya single entry. Begitu tren terbentuk menyentuh EMA misalnya EMA 50, teman-teman sell. Nah, SL-nya itu EMA 100 ini di atasnya. Ini SL di sini. Nanti saya kasih tahu, itu nanti ada pelajaran itu juga yang senang bermain one shot one trade. Jadi memang ilmu pengetahuan trading ini luas sekali. Nah, kemarin saya memang pas ngajar pertama, saya pikir harus seperti saya semua, ternyata saya salah untuk mengajarkan. Biarkan teman-teman yang memilih sendiri. Bagi yang tidak tahu ya nanti biar menyesuaikan tiap materi. Gitu. Nanti kan kita materinya nggak selesai begitu saja, terus kita ulang-ulang terus. Ya. Ini memilih pasar ini kuncinya. Ya. Sebetulnya. Kenapa saya bilang kunci? Nanti saya kasih tahu nanti. Ini belum kita bahas secara global dulu. Ya.
memilih pasar berdasarkan waktu trading. Ini yang saya sebut sesi pasar ini. Kalau ring tadi sudah, ya. Ini yang saya sebut, sering saya sebut sesi pasar, ini kunci. Cuman teman-teman kan nggak tahu sesi pasar yang sebenarnya. Nah, teman-teman sudah pernah tahu nggak cara melihat tiap-tiap daerah? Misalnya ada website yang www.forex time zone. Nah, ini nanti yang melihat tentang Anda itu berada di daerah mana, di provinsi apa, dan harus mainnya layaknya jam berapa. Terus pair yang harus teman-teman ambil itu apa? Ya. Oke, nanti kita masuk ke situ, nanti kita pelan-pelan ya. Nah, ini kalau saya menggambarkan hanya XAU USD, itu jam 7 kita persiapan, jam 8 sesi Amerika itu masuk, sampai jam 8 itu sampai jam 3, jam 4 pagi. Tetapi yang ideal untuk XAU USD, ini yang sudah kebiasaan itu, kalau saya 20.00 sampai 22.00. Saya kalau nggak ada ini, saya juga nggak akan masuk. Saya nggak akan masuk kalau misalnya jam 22 lebih, saya nggak masuk, nggak mau masuk pasar. Tapi kalau jam 20 sampai jam 22 ini ada pasar saya akan genjot habis-habisan di posisi ini. Ya. Nah, teman-teman harusnya bertanya, Pak kok main sesi itu, bagaimana? Nah, karena nanti saya akan mengadakan live trading di posisi jam 20 sampai jam 22. Karena ini sesinya enak, lotnya kecil sekalipun dapatnya banyak. Gitu. Nggak terlalu, risikonya nggak terlalu gede. Bukan berarti kita, wah aku takut Pak kalau pasarnya kencang. Justru itu membuat jadi peluang buat trader yang suka bermain scalping. Ya. Jadi persiapannya 19.30 sampai jam 10 ini, jam 10 selesai udah istirahat gitu. Nanti teman-teman akan terbiasa kok mekanisme pasar ini. Ini memilih pasar berdasarkan kekuatan modal. Ini juga penting. Jadi jangan sampai modalnya 10.000, mainnya 001, tetapi di H1. Ini keliru. Teman-teman dapatnya paling 0,14, 0,15. Akhirnya jadi ketakutan sendiri. Gitu. Kalau misalnya modal 10.000, ya kan, mainnya lotnya 0,01. Ini benar pertahanan secara keuangan. Tetapi kalau ini dapatnya cuma 100 pip, ya cuma $100 katakanlah, ya. Ini rugi, harusnya minimal dapatnya 3 sampai $5. Ini yang benar. Berarti berapa pip ini? Nah, berarti sekitar 300 pip, kurang lebih 300 pipan. Jadi 0,01 dikali 300 pip. Ini hasilnya 3 US dollar. Inilah targetnya sebetulnya. Tapi teman-teman belum mempelajari bagaimana entry dengan menggunakan trend. Ya kan? Ini kan belum. Kemarin kan baru masih dari pola candle dengan kombinasi SMA. Nanti kalau semakin banyak nggak apa-apa. Jadi kalau mau punya pertanyaan, usul dulu spesifikasinya apa. Misalnya kayak Mbak Yani tadi, Pak, tolong diulang yang SMA. Ya, bagus. Berarti ada satu catatan, nanti SMA kita ulang. Jadi setelah semua materi selesai, kita kembalikan ke sesi pertama. Lagi dari mulai posisi SMA, terus dari posisi pola candle, terus kemudian dari sesi, setelah itu sudah paham semua, akan saya tambahin satu lagi, misalnya SMA 50 sama SMA 100, ban sub, ban trade. Setelah itu selesai, baru kita masuk ke pasar swing. Bagaimana toh keuntungan dan kelebihan pasar swing dan scalping, itu kita uji. Kita bandingkan antara risiko dan profit. Jadi kita tidak boleh memandang hanya scalping yang paling hebat, belum tentu. Jadi semuanya ada kelebihan dan ada kekurangan. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke cara melihat sesi pasar. Sekarang teman-teman udah kelihatan belum? Halo, kelihatan nggak?
Time zone ya, Pak? Ya, time zone. Nah, ini teman-teman harus menghafal ini. Teman-teman kan mungkin tahunya Forex Factory kan. Setelah time zone ini dicari di internet, teman-teman turunin ini. Nah, ini diganti. GMT-nya diganti. Yang tinggal misalnya di Kuwait, Mas Hamdani, dicari di sininya. Dicari berapa itu ketemunya. Kalau saya kebetulan di Jakarta, atau yang di Jakarta sama, saya pakai Asia Jakarta. Nah, sekarang kita sudah mulai tahu, oh saya itu akan trading tidak perlu harus nunggu XAU USD. Nah, ini kalau kita pahami bahwa kalau posisi PM itu kan berarti siang hari kan. Kalau Frankfurt Jerman berarti apa? GBP USD, GBP apa misalnya GBP JPY. Nah, ini diperhatikan ini. Setelah ini ketemu, teman-teman klik terus di refresh ininya. Nah, ini di refresh, terus diturunin lagi. Kalau kita main yang berkaitan GBP berarti jam 2 siang. Ya. Kalau kita main London ya, berarti jam 3 sore atau jam 3 siang lah bahasanya. Kalau ini PM pakai PM gitu. Sampai jam 10 malam. Jadi kalau teman-teman nanti setelah jam 10 yang GBP USD apa GBP USD atau apa, itu dilihat belakangnya lawannya apa. Makanya nanti ada materi yang namanya cross pair dan major pair. Jadi pembandingan, misalnya GBP USD, terus GBP USD, terus GBP JPY. Nah, teman-teman mau main yang mana nanti supaya bisa memanfaatkan antara averaging, switching, hedging dari berbeda pair. Misalnya USD-nya di depan. Nah, kalau lawan XAU USD, ternyata XAU USD sampean minus misalnya. Ya kan? USD-nya minus. Cari yang pair depannya USD. Kan berarti USD-nya sell, ya kan? Nah, sampean supaya kunci apa? Cari pair lain yang USD-nya di depan. Dikunci, ditutup di atasnya. Nah, tapi cara jalan keluarnya nanti saya kasih jalan keluarnya. Nanti teknisnya lebih detailnya nanti ada. Nah, ini untuk nyari forex time zone converter. Ini dicari ya. Dicari. Nah, misalnya teman-teman mau main JPY, NZT, JPY misalnya, sama-sama Asia Tokyo misalnya. Berarti teman-teman persediaan jam 6 sore, jam 6 pagi. Jam 6 pagi sudah main sampai jam 10. Nah, jam 2 siang, sebelum jam 2 teman-teman sudah berhenti. Sudah bermain sesi yang lainnya. Ini penting sekali. Kadang-kadang orang mainnya asal semuanya malam aja. Nah, kebetulan kalau untuk XAU USD memang pasar progresifnya ada di jam 8 malam memang. Ini untuk nyari time zone-nya yang skala internasional. Tapi saya punya catatan-catatan tersendiri yang mungkin itu berbeda jadi pengalaman saya karena sekarang sudah banyak perubahan. Kalau zaman dulu saya Tokyo itu saya mulai jam 7, ya selisih sedikit lah, jam 7 start, saya sampai jam 3 atau jam 4 sore itu udah selesai, udah harus close. Kalau saya main Tokyo, sesi Tokyo. Jadi teman-teman nanti juga bisa berlatih demo atau berlatih akun sen dengan 2 akun. Satu latih main swing, tapi dengan segala pair di luar XAU USD. Tapi jangan dicampur aduk. Kalau main XAU USD, fokuskan satu akun untuk XAU USD. Akun yang satu lagi untuk akun forex, khusus forex ya. Jadi jangan dicampur aduk supaya nanti teman-teman biar lebih jelas. Nah, ini cara melihat sesi pasar ya. Kemudian saya akan kembali ke MT4-nya ya. Saya kembali ke MT4. Jadi gini. Tadi saya mengatakan saya mengatakan tadi untuk menghitung ring harian. Nah, ini menghitung ring harian ini supaya diingat-ingat yang kemarin ketinggalan, itu diingat-ingat.
ring harian itu dihitung dari D1. Ya. D1, nah ini kan belum terjadi. Candle ini dihitung semuanya. 1 sampai 5 kali, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 sampai sini dijumlah, dibagi 5, ketemulah ring harian. Ring harian itu fungsinya apa? Kita untuk membatasi daerah yang akan kita lakukan, dan kita bisa melihat ciri-cirinya. Misalnya ring harian sekarang untuk posisi SAU USD misalnya. Kalau yang nggak pakai indikator, ya harus ngitung manual gitu. Misalnya ini saya pakai ntar punya saya profit angkatnya dulu nih. Karena profitnya banyak, sayang. Ini kita hitung mundur ya. Kita hitung mundur 2 kali. 1, ini 1, terus kemudian 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini dibagi, tapi cara ngitungnya begini. Body, ekor atas dikali tambah ekor bawah, dijumlah. Dari sini sampai atas dijumlah. Ini sama ini dijumlah. Terus begini. Sampai 5 kali baru dibagi 5 ketemulah ring harian. Nah, setelah teman-teman ketemu ring harian, ya, misalnya kayak ini nih. Ring harian 2000 misalnya. Ya, toh. Kita tinggal tahu ini posisinya. Kapan saya harus nembak sell? Nah, ini ketahuannya di sini. Nah, ini kita garis dulu bawahnya. Hari ini yang terjadi sekarang, kita tarik ke atas. Layarnya masih MT4, Pak. Oh, masih MT. Udah Pak Yani? Halo. Tadi yang dijelasin masih ini masih chart yang XAU. SAU Tadi USD ini. belum. Oh, sekarang Iya. udah ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Jadi cara teman-teman melihat cara melihat ini untuk ring harian, kita lihat dari D1 ya. Perhatikan D1 ya. Nanti D1 ini dilihat. D1 ini dihitung dari sini sampai 5 kali mundur. Ini kan belum terjadi, ini yang baru. Nah, ini kita hitung mundur. 1. Ini berapa totalnya? Totalnya itu berada di belakangnya, di belakang sini. 1915. 3076. Nah, ini dijumlah satu-satu sampai 5 kali dibagi 5, ketemulah ring harian. Ya. Nah, fungsi daripada ring harian, teman-teman ketika malam hari ini sudah bisa berpikir. Ini di garis begini, misalnya posisinya 2000 ya. Ini ringnya 2000, daily average 2000. Kita tarik dari bawah. Cari 2000-nya dulu. Oh, 2000-nya sini ya, kurang lebih ini. Nah, ketika ini 2000, cocok nggak ada penolakan di sini? Kita lihat dari H4. Oh, berarti posisinya ini berarti di D1, berarti benar. Ini R2-nya, ini S3. Tapi karena ini penolakannya di sini, maka ini harus naik lagi posisinya. Nah, ini posisi jadi S3. Ini jadi S3-nya misalnya. Jadi saya memberikan pada pagi hari itu teman-teman sebetulnya sudah peluang bagus, artinya nggak perlu pusing-pusing gambar, gitu. Tapi yang tahu materi ini, tapi kalau nggak tahu materi ini mungkin bingung lah S3 ini. Kalau ini teman-teman perlu diwaspadai, ketika ini mencapai ini, ya, mencapai ini misalnya, mencapai S3, tidak ada kondisi pembalikan. Berarti teman-teman hanya nyari pullback-nya. Pullback-nya di mana? Di posisi S2 ini sebetulnya. Ini bisa bermain swing. Nah, di sini nih. Ini misalnya nih kita bikin jadi S2. Ini. Jadi ini pullback-nya. Kalau ini ditembus, ini S2. Kenapa saya mengatakan ketika menyentuh S2 pasti ada koreksi, ya kan? Jebol
sebentar, turun lagi sebentar, baru nanti sampai S3 ini baru tawar-menawar ini. Kalau dia nyentuh dan warna hijaunya tebal semua, ya berarti akumulasi candlenya kuat, buyer. Kita tinggal nunggu retrace-nya di sini S2. Begitu nyentuh sini buy, atau buy terus nggak apa-apa, tapi lotnya dijaga. Nah, ini sudah pasti ada kenaikan kalau menyentuh S3. Berarti ini ada kemungkinan besok itu sudah pasti breakout. Dia cuma tarik nafas. Tapi kalau sampai S2 ini dia nggak kuat, kemudian berbalik ada warna merah, maka dia akan melanjutkan trennya ke arah trend seller. Itu jadi cara gampangnya. Tapi penentunya di mana? Di 1780. Makanya saya bilang 1800 itu sell. 1800,46 ini sell. Sell-nya itu nanti koreksinya di sini, apakah dia tembus ini candle satu ini atau tidak. Kalau dia nggak tembus, ya berarti dia lanjut buy lagi. Tapi kalau dia tembus, ya kan, tembus ini maka dia akan kembali menguasai trend sellernya. Tapi teman-teman boleh nembak sekali di posisi 1780,10, tembak sekali di sini. Karena kenapa saya alasan seperti ini, saya membaca dari S1. Kalau dari S1 kan kelihatan nih trennya. Nah, ini dari H4 pun juga kelihatan akumulasinya. Nah, ini kalau ketambahan satu candle lagi, namanya teman-teman sebetulnya sudah tahu namanya three weight soldier. Kalau three weight soldier jangan dilawan, biarkan saja. Gitu. Misalnya ini sell sudah 3 kali begini. Sudah, kalau sudah 3 kali seperti ini ya nggak boleh dilawan. Kan ada candle penerusan three weight soldier, terus ada twister top, shooting star, terus ada twister top, cross, gitu. Nah, mungkin nanti kita Pak Andrew, itu yang soal candle aku belum ngerti, belum dapat materinya. Oh ya, nanti tenang, nanti akan kita ulang semuanya dari depan lagi, gitu. Jadi makanya saya bilang sampai bisa itu kenapa? Nggak mungkin kalau teman-teman itu bisa. Saya soalnya pernah ngalami ada orang yang hebat teknikalnya dalam 1 tahun. Saya geleng-geleng kepala, kok bisa ya manut semuanya? Nggak pernah hanya tahu namanya demo. Nggak tahu, tapi teknikalnya begitu lihat handphone, saya kasih pertanyaan gitu, saya lihat di papan tulis, langsung dia bisa jawab. Nah itu, karena teknikalnya menguasai. Gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti tenang aja dan nanti kita ulang. Kemarin baru ada 9 pola candle, sebetulnya ada 120 jenis yang pasti. Ya seperti itu tadi. Pak Andrew pernah share nggak? Belum ya? Belum ada. Karena kan saya melihat bertahap. Oh ya. Soalnya kan candle juga penting kan Pak? Iya benar. Karena pola candle itu adalah price action ya. Nah, ini cirinya begitu. Ini cara memainkan ini, ya kan? Cara memainkan ring harian, ya kan. Nah, kalau volatilitas, teman-teman bisa juga lihat dari karakteristik pairnya. Pair pokoknya yang di atas 3000 pip itu volatilitasnya tinggi. Ya. Seperti Nasdaq, US 100 cash, cash atau US atau volatility 75 itu cepat-cepat mainnya. Kalau main cepat-cepat itu mainnya adalah posisi main koreksi, itu benar. Tapi kalau pasar lambat begini, saya langsung buy di sini. Misalnya saya langsung buy di sini. Saya bunuh diri. Waktunya aja baru berjalan 5 menit aja belum. Nah, kalau sudah 5 menit saya baru lihat dari M5 begini. Oh, ini merah. Nah, kalau merahnya nutup di sini engulfing, ya dia sell lagi. Kan saya rugi. Walaupun trennya kalau dilihat yang benar di sini. Nah, ini kita lihat, kita garis dulu misalnya. Ini ada penolakan di sini. Kita lihat M15. Oh, di sini berarti, ya kan? Nah, pukulan kedua di mana? Di sini berarti. Pukulan ketiga di bawahnya ini. Ini kan sudah ada garis-garis kuning ini. Nah, panah kuning ini. Nah, ini sebagai area pukulan untuk buy.
Itu karena ini trennya sudah didominasi oleh seller, tetapi ini belum masuk ke candle 16. Kalau sudah masuk candle 16, boleh teman-teman langsung nembak buy. Karena candlenya ini belum 16, jangan. Kenapa saya mengatakan ada candle keramat yang namanya candle ke-13. Itu dihitung dari candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini candle pertama yang perlu dipantau. Candle 13 ini. Candle 13 warna merah. Kalau candle ke-13 ini sudah tidak bisa turun ke bawah, itu biasanya buyer kuat. Tapi sebelum candle 16, kok tiba-tiba dia bisa nge-cross ke bawah breakout, berarti sell kuat, kita ikut sell. Itu ilmu detailnya dari ilmu pola candle. Kan candle ini totalnya ada 24, tetapi kalau ini dihitung dari satu sini berarti 23. 24-nya itu besok paginya sisanya berapa? Satu lagi di garis ini. Di garis ini candle ke 24-nya. Candle pertamanya jatuhnya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita lihat dari sini itu ketemunya 00. Ini 01, 02, 03 gitu. Ini dihitung bisa begini. Nah, nanti kita akan mengamati bareng-bareng. Bareng-bareng artinya untuk melihat bagaimana sih gerakan pola candle, terus teknikalnya, cara mengatasinya, pasarnya. Nah, ini penting. Ya. Ini nanti dari pola candle, ini dari ring sudah ya. Ring nggak ada pertanyaan ya. Jadi cara membuat ring harian itu begitu. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya, Pak, kan sudah ada indikator. Ya, kalau yang nggak punya indikator, kan mesti ngitung. Kalau teman-teman nggak tahu ring hariannya, kok nekat ngomong buy, ngomong sell, dari mana dasarnya? Dan nanti saya akan berlatih ngasih sinyal, tapi untuk internal kita ya. Artinya saya akan berlatih ngasih sinyal, kayak tadi pagi saya ngomong di 1800 misalnya. Ini terjadi pembalikan, terus buy-nya itu ada di sini. Gitu. Cuman saya dua kali saja. Ini buy-nya itu di sini. Buy-nya di sini. Ini yang ideal ya, buy di sini. Sell itu di sini. 1800. Makanya tadi pagi kan saya sudah set di grup. Itu sinyal sinyal berbayar karena saya ngasih sinyal ke Singapura teman saya. Di sinyal-sinyal berbayar. Makanya sebenarnya teman-teman nggak boleh, teman-teman harus bisa mandiri sendiri. Jadi satu hari cuma ngasih sinyal. Jadi kalau di sini sell, di sini buy, di tengah-tengah sini nggak berani. Karena kan sifatnya kan istilahnya sinyal berbayar. Jadi yang pasti, yang nggak pasti nggak boleh. Di tengah-tengah sini misalnya saya tahu ini trennya ini buy, saya nggak berani ngomong karena ini permainan namanya di sini di area tengah-tengah ini permainan pola candle. Kalau pola candle itu dikasih sinyal nggak bisa. Ya, kira-kira ada pertanyaan dulu nggak cara melihat ring? Terutama si Acen ntar begitu. Ya Pak, oh begitu besok giliran nggak tahu nih Acen. Acen. Kalau Mbak Yani udah paham ya Mbak Yani ini Mbak Yani ya. Kalau range-nya paham Pak, karena di samping sudah ada juga ininya. Indikatornya. Tapi Ya. sebelumnya juga sudah paham. Kira-kira ada pertanyaan nih Kak, si siapa? Acen atau siapa lagi dalam kelas? Om Hamdani, paham ya Mas Om Hamdani ya? Siap. Oke. Mantau. Oke, paham. Berarti Arifin juga udah paham. Ya. Berarti dari sesi pasar teman-teman sudah nggak ada pertanyaan juga ya tentang sesi pasar. Berarti pokoknya dicari di time zone Tanya Pak Indro. Ya. Halo. Ya ya. Itu kok bisa muncul dari average-nya itu dari mana itu? Otomatis apa gimana itu? Ini makanya saya kasih indikator Om Dani. Oh.
Saya Iya, harus di laptop ya. iya, aku nyiptain ini udah lama, ini ada hampir 9 tahunan yang Oke lalu. lah. Untuk aku tak beli laptop dulu kalau gitu ya. Nah, ini kan kalau laptop baru Om Hamdani memahami yang namanya indikator JSS 07. Ini buat tembak-tembakan enak seperti karaktermu. Siap, siap. Waduh, oke, mantap Ini, kalau gitu. gitu. Cuman Soalnya bisa- mau cuti dulu aku, mau persiapan cuti butuh dana. Oh iya, siap. Hmm. Jadi Oke ini lah. untuk mengetahui teknik bermainnya. Makanya saya mengatakan, saya ngasih sinyal ini sinyal berbayar. Saya tadi pagi sudah mengatakan 1.800 sell, 17.79 buy. Ini sinyal yang sudah diperhitungkan karena kita sudah merapatkan rapat dengan berbagai teman-teman, rapat hasil. Jadi satu hari itu kita hanya boleh untuk XAUUSD saya memberi sinyal 2 kali. Kalau nggak nyampe sini, kalau orang-orang mau nge-sell atau mau nge-buy, ya nggak ada yang bertanggung jawab. Gitu. Karena pernilai akurasi ini dihitung sekitar $5. Nah, ini perbedaannya. Jadi teman-teman kalau bisa benar-benar menjadi trader mandiri, nggak usah ngandalin yang begitu-begitu. Harus bisa sendiri gitu loh. Oke, kira-kira ada pertanyaan lain lagi nggak? Mbak Yani, Mas Arifin? Belum, Mbak. Oh, belum ya. Oke. Sekarang kalau enggak, kita masuk ke punyanya tadi pertanyaan Mbak Yani yang itu lupa itu. Nah, ini gini, Mbak Yani. Yang tentang SMA ya Mbak Yani. Ini saya ulang lagi, Om ini kan sudah paham. SMA ini pun sama sebetulnya. Ini hanya untuk membuat kita itu tidak gampang cut loss. Asalkan satu, lotnya terjaga. Saya mengatakan minimal main di angka lot 10.000. Ya, 10.000 pip ketahanannya. Kenapa mengatakan 10.000 pip? Tapi syaratnya harus main setelah posisi S2 atau R2. Ya, syaratnya itu. Jadi main di setelah posisi R2 atau S2. Semua pair. Ya. Ini yang harus teman-teman waspadai. Misalnya saya mengatakan ini 144. Saya ulang lagi ya biar lebih jelas. 144 ini untuk menunjukkan arah tren. Ya, arah tren. Contoh misalnya ini kan posisi kalau ini di atas berarti tren seller ya. Oke. Nah, tapi kalau kita lihat di M5, ini kan posisi di bawahnya. Ya kan? Posisi buyer. H1 posisi seller. Berarti mindset pikiran kita harus nyari resisten. Ya. Mbak Yani ya, nyari resisten. 1, 2, 3. Batas terakhir. Ini kan juga resisten 1.800. Nih. Teman-teman tinggal bermain. Kalau masih di bawah putih, berarti teman-teman banyak nge-sell-nya. Kalau lihat time frame H1. Ya. Tetapi kalau teman-teman lihat time frame M5, begini, ya, M5 atau M15 seperti ini kan sudah mulai perbatasan naik. Tetapi kita perlu cross-check ulang. Di M30-nya di atasnya atau di bawahnya. Masih di atasnya, berarti seller ini masih mendominasi. Nah, nanti kalau sudah menyentuh dan breakout dari 144, maka kita buy akuratnya di sini nih. Misalnya 144. Terus kemudian 5. Nah, kita kasih warna biru misalnya. Kita ulang lagi. Nah, biru. Kemudian ini 20. Warna merah. Kalau kita mau komitmen main scalping, kita turun ke M15 misalnya. M15 begini. Nah, ini sudah nge-cross. Nah, bagaimana peluang nembaknya? Misalnya kan. 1, ada support yang sifatnya supportnya pola candle, ada yang support dari moving average SMA. Caranya begini. Ini kalau
support pola candle berarti di sini. Ya. Tembakan terakhir, tembakan pertamanya ada di sini. Ya. Atau kalau enggak, teman-teman nyari panah kuning ini loh, tidak panah kuning ini. Nah, kalau panah kuning ini tengah-tengahnya dia. Cari yang panah kuning ini. Ini untuk pola candlenya. Nah, untuk posisi SMA-nya Pak, tembakannya berarti di sini, di garis putih ini. Nah, ini dipasin karena pola candlenya. Jadi kalau nggak nyentuh ini ya jangan nembak buy, biarkan dulu. Kalau misalnya nanti kalau mau nge-buy Pak, kita ketinggalan di sini setelah breakout ini. Ya. Jadi SMA 144 itu untuk menunjukkan tren. Posisi perpotongan antara SMA 5 dan SMA 20 ini adalah untuk posisi entry. Ya. Kalau dia sudah motong 25 dipotong memotong 20, berarti kita persiapan buy. Nah, buy yang akurat itu posisinya ada di garis ini, garis perpotongan merah ini. Jadi begitu dia turun ke begini, nyentuh ada warna merah, nyentuh di sini, tapi ini masih belum perpotongan, nah baru kita buy di sini. Selamat malam, San. Ini catnya lagi naiknya sekali naik tinggi benar nih. Iya kan kalau misalnya tahun baru apa, terus tahun baru Imlek, tahun baru yang biasa Masehi sama Lebaran itu jalannya begitu pelan dia. Tapi sekali terbang gitu ya Pak. Iya terus begitu terus mainnya kalau tahun baru. Cuman ya itu kadang-kadang besoknya dia bales. Gitu. Turun naik, misal hari besok turun gitu ya Pak. Iya, dia balas dia biasanya selang 2 hari 3 hari dia balas itu USD. Yang kemarin tahun baru itu aduh gila stres aku lihatnya. Kalau tahun-tahun begitu memang mendingan tanya dulu dan soalnya apa kan ke faktor kebiasaan. Mungkin pada saat itu kita belum trading kan gitu kan. Ya, aku pertama kali hadapin yang kayak Natal kemarin itu juga baru pertama kali. Terus yang ini Imlek itu juga baru pertama kali. Makanya kemarin nanya kan pasarnya gimana. Ternyata kan benar kayak itu malam tahun baru gila sekali melejit, astaga. Itu kalau sudah begitu susah turunnya dia. Gila ya ini sih naik turunnya kayak kora-kora langsung dibatas langsung kiri kanan udah. Gila ini startnya. Tapi aku sih main manual lumayan sih Pak hari ini dapat ada yang 11, ada yang 12, ada yang 5. Pokoknya kalau saya itu kalau cirinya begini dan ciri-ciri kalau mau main scalping, mau pasar lambat, itu jangan main reversal. Reversal itu pembalikan arah. Jangan main di posisi itu. Nanti saya catetin itu. Makanya di dalam sesi pasar ini sangat penting sebetulnya menentukan sesi pasar ini. Kalau sesi pasarnya itu lambat, ya atau pasar lambat, itu pergerakannya pelan. Jangan melawan arus, rugi kita. Enggak sih, aku enggak lawan arus sih. Nah, ya enggak kalau misalnya ada kebiasaan yang kita suka melawan arus itu kan berbahaya. Kalau pasar lambat, saya kecenderungan main lotnya saya kecilin atau saya gedein, tapi saya main pendek. Tapi saya tetap main follow trend. Tapi aku nggak berani sih main itu, boro-boro berani, nyalinya aja belum ada, maksudnya lawan arus kayak begitu. Ya, lawan arus itu boleh, tetapi harus melihat mekanisme pasar. Jadi pasar dalam kondisi cepat dan posisi
melawan arus itu sebetulnya keuntungannya satu, jam. Kalau dia mainnya di resisten ataupun di support, cut loss-nya itu pendek. Gitu. Jadi nggak boleh yang namanya melawan arus ya pasti harus cepat mainnya, nggak boleh pendek. Kalau kita mainnya pendek, kita yang kacau malahan. Misalnya kalau posisi support ataupun resisten, kamu mau main itulah, tapi berhitung ada cirinya kalau mau main begitu. Ciri-ciri khususnya, nggak boleh asal berbalik. Gitu. Nggak boleh asal Tapi berbalik, ada ciri-cirinya. belum bisa baca. Cuma kalau dari kadang udah mulai bisa analisa kayak NSP NFP jelek kan berarti kan saw yang terbang gitu kan. Ya kayak gitu. Sekarang aku catat semua hari ini beritanya naik atau turun, berarti sawnya naik atau turun gitu aku catat semua. Iya. Saya dulu nanti kalau kamu sudah mahir, dia mau ada berita apa saja, itu nggak diperhatikan. Cuman NFP sama FOMC. Jadi berita-berita yang lain itu dianggap kecil. Yang penting kita membaca pola candle-nya. Membaca pola candle itu kuncinya satu, candle sudah berhenti. Time frame-nya harus konsisten. Ya, time frame map-nya itu harus konsisten. Terus entry-nya juga harus konsisten. Aku karena ikut kelas Pak Minto ya, dulunya aku selalu pakai M5, maka aku sering salah op. Sekarang aku udah terbiasa ke time frame yang gede M15, M15 Ya. udah. Pak, ini Pak ekornya panjang banget, 1808 sampai ke 18 berapa ini sekarang? 1808 ke 1805 itu penolakan ya Pak? Belum lihat stop pattern-nya. Di time frame H1. M15 itu sellernya yang lebih kuat ya Pak? Ya, tapi kalau untuk membuktikan lebih kuat lagi, ini menunggu candle yang ini, yang terakhir ini harus close dulu. Itu jauh lebih akurat. Kalau posisi seperti ini H1 ya kan, masih posisi seperti ini. Kalau kamu ngambil sell itu bisa dibawa terbang itu. Di H1 di hijaunya itu reject juga. Ya, reject. Cuman kan H1-nya itu belum close. Kalau kita mau nge-sell di area itu, ya kan, misalnya sekarang kita melakukan sell, misalnya, itu rawan sekali. Nah, kalau mau sell tadi di gravestone tadi, gitu. Kalau di gravestone benar. Jadi begini Jan, misal ini kan gambarnya nih ya, saya gambarkan ini. Ini kan sudah terjadi tren misalnya. Ini trennya tren ini kan begini. Dari pagi kan begini terus. Ya toh, naik terus kan. Sekarang ini posisinya kan. Ini kan posisinya kan begini. Ya toh. Ini merah. Kita asumsikan merah ini ya. Nah, ini merah, terus kemudian ini merah lagi. Ya toh. Merah. Terus kemudian ini kan hijau kan. Hijaunya sama tinggi dengan yang merah. Nah, ini belum dikatakan sel kuat. Sel kuat ini nanti setelah ini memanjang. Nah, panjang begini, ini breakout dari tubuhnya ini, terus ini merah. Nah, ini sel paling kuat. Itu sel yang paling kuat. Ya, kalau ini ya Pak. Ini saya gambarkan di posisi H1 ya, ini ya. Ini di posisi H1 ini. Ini H1. Itu merah-merah. Terus satu candle itu. Nah, ini kan gini nih, sebentar. Ini merah, ya toh. Sebentar. Ini merah.
Ini yang time frame H1 ya Pak yang ku buka. Ya, ini tempel nggak satu. Kamu lihat gambarnya di sini depan layar juga kan. Nah, Ya. ini kan posisinya gambarnya beginilah, kurang lebih ya. Ya. Ini merah, ini merah. Oke. Setelah merah, yang kedua kan merah lagi, Jen. Ya. Ya, toh. Ketiga, kedua merah lagi. Merah lagi, tapi merahnya di sini. Lebih Di panjang. sini. Ya, lebih panjang. Terus ini ada ekornya gini, ya kan? Ya, ekornya juga. Ini diasumsikan begini, ya. Oke. Nah, ini tuh hijau, Jen. Sekarang ini ya sedang berlangsung ya. Ini hijau. Ya. Hijaunya lebih Hijau. tinggi. Nah, ini. Tapi ini posisi belum close candle. Kan? Ini hati-hati. Ya. Nah, ini posisi belum close candle. Nah, kalau ini nanti close candle-nya merah di sini kan, ini kita asumsikan begini. Ini hijaunya saya ganti merah. Ini gambarnya sudah seperti ini misalnya. Hijaunya ini berubah jadi merah seperti ini. Ini jadi merah seperti ini. Tapi posisinya di bawah sini kan ya. Yang teliti kan, ya yang di bawah ini. Nah, merahnya ini di sini. Ya. Tapi ini ekornya panjang. Yang hijau diganti dengan yang merah misalkan. Ya, yang hijau diganti merah. Ini sel panjang ini. Kalau begini, ini masih bolak-balik. Kalau ini close di H1, ya kan. Ini close di H1 begini nih. H1 close misalnya. Close ya. Ini. H1 close posisi seperti ini bisa terbang. Kan? Tapi kalau ini H1-nya close merah, maka dia akan sel panjang. Nah, ini yang disebut three wedge soldier. Jadi 3 pasukan berjajar. Ini nggak bisa dilawan, apalagi bentuknya itu yang pertama, misalnya bentuknya begini, itu kan merah, ya kan? Pertama bentuknya kan merah, ini merah, ya toh. Terus kemudian merah lagi. Kemudian yang ketiga didukung sama ekor panjang, kemudian merah. Nah, ini sudah sangat kuat sekali kan. Nah, disinilah selnya ini. Ini sel tenang itu artinya. Pasti dapat. Kalau posisi di H1 ya. Kayak begini kayaknya nggak mungkin dia close merah kali ya Pak. Nah ya makanya kita tidak boleh berasumsi bahwa itu merah 2 selalu hasilnya merah. Belum tentu. Karena posisinya kalau kita lihat trennya ini sudah mencapai hampir 80%, 50% up dari perjalanan. Gitu. Oh iya tuh. Kalau kita hitung, ya kalau kita hitung, makanya saya pentingnya saya kasih indikator itu ini. Jadi, nah ini perjalanannya ini sudah mencapai berapa dari sini? Dia sudah jalan berapa persen? Ini sudah 1.300, ya kan? Ini kan dari sebelah kiri 1.300 nih. Kelihatan nggak, Jan? Ya. Ya, ini 1.300. Kalau sudah 1.300 begini, berarti kan artinya sudah 50% up lebih kan, hampir 60 kan. Nah, ini kita berbahaya kalau ini tidak ada confirm. Jadi, kalau mendingan dalam posisi seperti ini kita tiarap. Itu maksudnya jangan main. Gimana? Artinya tiarap itu bahasanya Bapak itu tiarap itu jangan main dulu gitu ya Jangan Pak? main, berhenti total. Kita melihat peluang lagi yang pasti. Jadi saya kalau nggak pasti-pasti saya nggak main, gitu. Misalnya kayak tadi saya di sini saya bilang sell, ternyata dia terbang.
Saya cut loss karena saya sudah memprediksi kalau dia lebih dari 18.01 maka dia terbang terus. Karena saya sudah berhitung ini angka retrace-nya, angka retrace di S2-nya. Di R2. Pak, retrace itu artinya apa ya Pak? Mau tanya juga. Retracement itu adalah posisi pullback-nya atau posisi akan dia berbalik atau melanjutkan itu berada di posisi R2 atau S2. Jadi misalnya begini, retracement itu nanti kan kamu ini kan saya apa istilahnya saya persingkat. Artinya retracement itu bahasanya pembalikan arah atau terjadinya pembalikan arah. Kalau kita lihat posisi, kita melihat misalnya menggunakan apa kamu kemarin Fibonacci katanya ya. Kamu kan lagi tanya ke Fibonacci. Nah, Fibonacci di sini kan ada Fibonacci time zone, ada Fibonacci retracement. Ya kan? Kalau kamu menggunakan Fibonacci retracement, ini kan begini nih. Ini bisa berbaliknya di angka berapa? Itu adalah di 38,2. Jadi kamu tahu dulu rumusnya ini. Kalau mau menggunakan apa? Fibonacci. Jadi dia posisi di 38,2 ini adalah posisi waspada. White candlestick-nya nanti kayak apa? Bukan berarti di sini langsung buy itu bukan, masih kecantol. Kamu lihat bentuk candle-nya. Ini kalau ini bablas ke atas, maka orang yang sell kalau nggak di-cut loss ya habis uangnya karena dia akan terbang terus karena dia breakout dari 100%. Kalau kita menggunakan Fibonacci gitu. Nah, tapi mau letakin Fibonacci itu yang tak ngerti ya Pak. Jadi nah, gini Fibonacci itu diletakkan sekarang kamu mau main yang cepat atau main yang lambat gitu. Dan kalau kamu main cepat berarti cuman di time frame bahasa satu seperti ini kan. Nah, ini terendahnya, ini tertingginya, ya kan? Ditaruh. Ini namanya main cepat. Tapi kalau mau main long, ini ditarik ke bawahnya ini. Atau 3 hari sebelumnya ini. Ini long kamu berarti. Gitu. Jadi setiap indikator itu bisa digunakan untuk apapun itu bisa dengan catatan ya. Memahami cara meletakkannya. Gitu. Nah, misalnya gini, nanti kalau kamu ini bermain posisi menggunakan Fibonacci misalnya. Kalau saya nanti boleh diuji ini posisi H4 misalnya. H4 144 ini adalah akan terjadi pembalikan. Nanti dites coba. Ini posisi 18 18. Ini pasti pembalikan. Gitu. Kalau dia nggak kuat dari sini berarti baliknya nanti akan jauh lebih panjang selnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau kita hitung dari H1 dari sini, ya, kita hitung dari H1 panjang pendeknya di sini, kita hitung rencana kerjanya sampai atas ini. Ini sudah mencapai 2295. Sedangkan daily average-nya 1941. Gitu. Jadi fungsi daripada ini apa? Saya selalu mengambil retrace. Retrace itu saya selalu ngambil di H4 di posisi candle kecepit. Jadi ini ilmu detailnya di candle kecepit. Jadi ini candle kecepit tapi berada di H4 bukan di H1 ya. Setiap ketemu candle kecepit itu dia pasti balik koreksi. Di mana ya Pak candle kejepitnya Pak? Nggak kelihatan kan? Ini kelihatan nggak? Ini kan hijau, merah ini hijau. Ya, ini candle kecepit. Ini candle kecepit juga merah hijau. Ini mesti turun sedikit. Gitu. Nah, untuk meyakinkan turunnya banyak itu harus kita hitung juga ringnya dari bawah sini. Harus kita hitung ringnya. Makanya
syarat untuk bermain scalping ya, dalam menggunakan sesi pasar itu lihat tren dulu pertama. Gitu. Makanya kalau dalam posisi ini apakah kita boleh sell? Saya tidak berani sell, saya tidak menganjurkan sell. Kenapa? Ini belum terbentuk. Kalau ini nanti berjajar merah, kemudian merah lagi, close, maka three weight shoulder, maka di sini kamu gebuk lot gede aja berani. Gitu. Jadi Kecuali kalau sudah tahu tempat-tempat pastinya, ini bermain dari sisi pola candle ya. Gitu. ya tadi hijaunya panjang, kan bisa udah mulai memerah ya Pak ya? Iya, karena apa? Posisinya ini ada dukungan ini ada berarti di sini ada resisten kuat di sini. Kita lihat dari H4. Pasti di daerah area sini, ini pasti ada namanya candle kecepit atau mungkin penolakan. Nah, candle kecepitan ini nih. Pasti ada. Nah, kalau saya yang lebih mudahnya, saya menggunakan indikator yang kuning saya. Misalnya ini. Tapi di posisi H4. Nih. Kita cari, pasti ada di sini. Nah, kita bisa geser-geser ini kan. Nih. Geser-geser begini, cari tanda-tanda kuning. Ini dicari. Nah, dicari, dipasin pas posisi, dicari candle yang ada kecepit-cepit gini nih. Ini candle kecepit ini akurat ini. Ini kalau kita sudah mengetahui trennya, kalau trennya kan kuat sell. Nah ini, misalnya begini nih, ya ini lihat kita tunggu. Kita tunggu. Ini seperti kayak latihan left trading, tapi belum saatnya, tapi nggak apa-apa, nanti biar tahu sih, paham. Nah ini kalau ini 3 berjajar, ingat perhatikan bodinya close ya. Bodi merah lebih kecil pertama, sekarang lebih besar. Kalau yang ketiga nanti bodinya jauh lebih besar dari yang ketiga, ini potensi seller sangat kuat sekali. Yang disebut three weight shoulder. Ya, ini nanti merahnya sampai sinilah ibaratnya misalnya. Ini gedenya ini berapa? Nah, sekitar sampai sinilah merahnya. Misalnya. Nah, ini gede sekali. Ini sama ini pokoknya bodinya lebih gede. Jadi lebih kecil, agak gede, lebih gede lagi. Itu pasti terbang kan? Kalau misalnya dia tutupnya candle merah tapi nggak terlalu gede gimana Pak? Nah, kita nunggu di M15-nya. Atau nunggu di M5 atau di M15 boleh. Karena ini jelas kalau sudah tutup warna merah seperti ini potensinya boleh dikatakan tetap kuat seller, tapi kita nyari peluangnya. Takutnya di M5 atau di M15 ini ada koreksi. Nah, karena di sini ada support. Nah, begitu dia mantul ke atas koreksi, lah baru kita gebuk sell. Candle banyak banget ilmunya ya, pusing saya. Gimana, Mbak? Pusing. Kayaknya banyak banget ilmunya. Iya, makanya saya bilang. Ada kapan kayak gitu? Nggak apa-apa, John. Itu makanya saya kan bilang, kalau cuman hanya belajar 1 bulan, 2 bulan, kok bisa profit konsisten, saya itu nggak percaya. Yes. Tapi nanti kalau sudah, makanya berlatihnya jangan diburu-buru, kebutuhan, jangan diburu-buru yang lainnya, slow aja. Main sen dulu, main apa dulu, terus dijajal terus sampai benar-benar matang. Nah, nanti kalau Aten sudah punya posisi, keyakinan yang bagus. Oh ini, misalnya tadi saya cerita sama Devi tadi, Pak, Gravestone itu apa? Gravestone ini kayak patok begini nih. Jadi kayak tanda palang pantai gitu, tapi di sini posisinya. Nah, kalau ini sudah ketemu hijau, ketemu merah, kemudian ini naik, cari Gravestone-nya. Jadi palang pantainya ini kalau ditutup semuanya, ini kan tandanya kayak tanda palang merah atau tanda salib gitu loh. Ini loh, begini nih. Tandanya kayak tanda plus gitu di atas.
Nah, begitu ini nyentuh ini, kita harus baru mukul. Nah, ini kejadian ini sama di M15 tadi kalau kita kecilkan begini. Nah, ini ketika dia merah, kemudian dia naik, kan ini gripstone-nya kan di sini. Nah, di sini nih. Nah, ini ngesel lagi, gitu. Jadi kalau teman-teman nanti apal nama-namanya, apal itunya nanti paham, oh begitu cara mainnya, gitu. Nah, misalnya posisi permainan begini nih, ya toh. Kalau sudah candlenya ini kuat merah, ya tebal. Kalau merahnya nggak sama dengan nggak lebih besar daripada yang kedua, hati-hati. Nah, kita nunggu body yang sebelumnya maksimal dari sini nih. Nih, di sini nih, kalau mau nge-sell. Cari yang terpendek SL-nya. Nah, posisi SL itu harus dipikirkan dari awal, tidak boleh ditahan. Nah, SL itu posisi di sini langsung, di atasnya. Itu caranya. Jadi, kita menghafal bentuk candle. Misalnya ini sekarang, misalnya ya, saya bilang, ini muncul pagi warna hijau, kemudian merah. Ya, karena ini bentuknya support dan resisten di sini merah, hijau, merah, ya kan dia belum break, hijau, merah, terus kemudian hijau. Nah, setelah dia break baru kita buy. Yang benar kan begitu, Jan? Iya Pak. Nah, kalau tertib dalam posisi permainan pola candle ini bagus, cuman kalau kita untuk mengetahui misalnya kita menggunakan lot kecil mau nahan. Nah, misalnya Anda mau main nahan dengan lot kecil misalnya. Main di posisi R2 atau S2. Jadi main di retracement. Nah, nanti posisi S3-nya atau R3-nya di situ entry lagi. Kalau misalnya dia bablas ke atas. Nah, ketika nanti ada koreksi 1 atau 2 candle plus bareng-bareng baru kita balik arah buy ke atas. Switching. Gitu. Itu tekniknya. Misalnya kondisi pasar seperti ini, pasar lambat seperti ini. Ini pasar seperti ini saya tidak akan berani entry. Ya kan? Saya nggak akan berani entry. Karena apa? Ini rawan sekali. Karena pullback-nya, ingat pullback-nya itu di sini loh. Nah, di sini ada support. Ini ada support. Ini kalau misalnya terus tiba-tiba dia mantul ke atas itu bisa terjadi. Tetapi jauh lebih aman. Ketika dia mantul di sini, mantul ke atas, kita tunggu di sini. Di body ini sama di body ini. Kita tunggu di sini. Nanti, kalau dia nyentuh di sini, dia ada koreksi lagi ke atas, kita tunggu di body ini. Nah, itu, jadi caranya menunggu di belakangnya. Kalau bahasanya apa? Om Hamdani, dia diselimet di belakangnya, gitu. Ya boleh-boleh aja. Kalau saya tidak, cuma tak garis-garis, begitu tepat saya tembak, gitu. Kalau saya coret-coret. Makanya, jadi tidak boleh berasumsi untuk ini pasti merah, tidak bisa. Gitu. Kecuali tadi gripstone. Nah, gripstone ini masih ada 2 opsi 50-50. Kenapa saya berani nge-sell? Karena saya ngambil risk pendek. Risk saya cuma di atas ini. Gitu. Risknya pendek. Nah, kalau di sini saya masuk sell, di bawah terbang ke sini ya habisnya banyak saya. Nah, kalau saya cut loss di sini saya rugi. Jangan-jangan yang mentok-mentok ini balik lagi ke bawah. Ya kan? Pak, kalau kondisi sekarang kan dia naik lagi tuh, Pak. Berarti itu dia kayak lagi itu ya, koreksi ya, Pak ya. Sebenarnya mau tetap turun kan? Ya, ini kalau dikatakan turun, ini belum, karena kasus candle belum close ya. Karena saya selalu menggunakan map H1 close. Nah, kalau kita melihat dari asumsi H4, benar, sell kuat. Sell sudah muncul. Tinggal 85 menit. Berarti masih membutuhkan kurang lebih 1,5 candle lagi. Jadi ini close, 1 candle lagi di H1.
Makanya ini sembari kita membuktikan untuk melakukan entry yang aman. Gitu. Ya. Jadi memang harus sabar menunggu. Saya sampaikan bahwa bermain trading itu 80% itu menunggu. Dan teman-teman harus komitmen. Kalau pasar lambat, lotnya jangan dijereng. Lot 1 aja, tembak 1 kita baca lagi, tembak 1 kita baca lagi. Jadi dibacanya secara bertahap. Bener ya Pak, masih sell tuh tadi barusan kan sempat koreksi ke 18.04 ya. Terus turun lagi. Cuman sel yang paling kuatnya itu nanti setelah selesai ini berbentuk three-way soldier. Jadi merah berjajar, tetapi ingat diperhatikan body-bodinya ini. Ya. Bodinya ini lebih kecil, kemudian lebih besar. Ini syukur-syukur lebih besar lagi. Ini dipastikan sel kuat. Gitu. Berarti sel panjang ya Pak, itu kalau Ya. mau swing ya. Jadi sel ini bisa itu bisa lumayan lah dapatnya lah. Kalau sepanjang banget sampai ke bawah, kelihatannya kok nggak mungkin, gitu loh. Tapi dapat. Kalau cuma 100 pip misalnya 0,25 dolar mah dapat di sini. Gitu. Kalau saya asumsinya begitu. Karena saya tidak berani main panjang karena tidak bisa diprediksi, apalagi posisi sesinya sesi Amerika. Sesi Amerika itu ngeri. Tapi kalau misalnya nih teman-teman, misal kita lihat nih ya, posisi di candle sebelumnya. Ya. Kalau sudah berjajar merah, ini misalnya ini merah, ya, kemudian merah. Kalau sudah 3 itu jangan dilawan. Jangan ada kata-kata ngambil koreksi kecil, jangan. Nanti kebiasaan, akhirnya malah hancur semuanya. Mendingan ketika dia three-way soldier seperti ini, 1, 2, 3 merah, kita merah terus, ikut merah terus. Karena terbentuknya 4 candle di H1 berarti terbentuk H41. Apalagi kalau ini sudah punya histori sebelahnya itu merah di H4-nya. Itu pasti merah terus. Ini kan merah. Pak, itu candle ketiga tuh nggak lebih gede dari Ya, candle kedua. tapi ini posisinya breakout dari ini. Makanya kalau mau main, jadi nanti ada teknik cara bermain breakout. Ya, breakout resisten ataupun breakout trendline. Pak, ya. Breakout itu apa, Pak? Gimana? Breakout itu artinya apa? Keluar dari barisan, keluar lah pokoknya. Ini misalnya ini begini nih, tadi saya hapus ya dulu ya. Ini kan posisi resisten. Jadi kita bermain resisten dan support. Nah, ini R ya kan ya. Atas resisten ya. Halo. Ya. Ya, Pak. Atas resisten, bawah support. Ya kan. Kalau setiap muncul candle 2 seperti ini langsung dikasih pembatas. Resisten, support. Candle 2 begini juga dibikin resisten, support. Dia breakout kemana? Kalau dia breakout ke bawah, ya kita ikut ke bawah. Itu namanya teknik bermain breakout. Nah, Pak, apakah breakout itu bisanya cuma di H1? Tidak. Di M5 pun bisa. Bisa kita melakukan di M5 sekalipun itu bisa. Asalkan, ini kan teman-teman sudah ada tandanya ini. Ya. Tanda ini, tanda panah ini loh. Ya. Ini. Setelah ketemu tanda ini, kan ini tanda resisten, ini support kan. Resisten sama support. Kalau ini nggak keluar dari ini, kita jangan nge-sell, ya kan? Dan kalau nggak keluar dari sini, kita nggak boleh nge-buy. Gitu. Makanya tadi pas si
Devi screenshot itu benar posisi cuman dia sayangnya di posisi M1. Kalau M1 identifikasinya itu susah. Gitu. Nah, kenapa saya menggunakan posisi panah-panah ini? Ini jauh lebih bisa terukur di M5-nya ini kelihatan nih. Kita cari misalnya kita mau main pendek M5 misalnya, atau mungkin naik ke M15 berarti di sini. Gitu. Di sini dulu, ini di sini. Tapi kan kalau dari sini kan kejauhan. Nah, setelah ini supportnya kita nyari di M5. Nah, berarti di sini. Ini begini. Cuman ini akan terpengaruh dalam posisi kecepatan pasar. Ya. Jadi pasar itu bergerak cepat atau tidak. Kalau dia bergeraknya naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, ini agak rawan. Gunakan lot-lot yang aman. Gitu. Kayak pasar pagi itu, siang itu berbahaya lot-lotnya. Terus ada pertanyaan lagi nggak? Pak, Ya. sekalian Pak, mau nanya kan ini pakai apa tuh indikator kan 3, yang SMA masih 4. Sebenarnya itu lebih pakai 2 atau 3 sih Pak? Nah, tergantung. Sekarang posisinya gini. Kalau Acen suka main pendek, boleh gunakan 3. Kalau Acen main time frame besar, M30 gunakan 2. Misalnya main di M15 misalnya. M15 gunakan 3. Kalau M30 cukup 2 berani. H1 cuman saya ngambil trennya saja gitu misalnya. Misalnya gini. Kalau saya melihat dari posisi H1 ya. Saya melihat posisi dari H1. Nah, berarti saya hanya menggunakan 144. Tujuannya apa? Saya cuma hanya mencari tren saja. Oh, trennya seller. Nah, baru saya nyari resistennya saja. Saya berarti nunggu di posisi resisten yang terjadi di sini. Sini. Itu ekor Pak. Gimana? Itu resisten yang paling terakhir Bapak buat itu ekor. Ini, yang ini. Ini kan resistennya di sini nih, Chen. Iya. Di sini, di sini, di sini. Makanya saya selalu melihat ini aja, buat ini saja. 1, 2, 3. Udahlah. Ketika sudah ketemu sini, saya tinggal tak ukur ini. Sampai di mana dia nanti larinya. 137, 19. Berarti ringnya terakhir di sini. 2000-nya di sini. Nah, kalau dia breakout ke atas ini, berarti lanjut ke atas nih buy-nya. Kuat. Nah, ini bisa dibuktikan kalau kita ditambah dengan posisi misalnya ditambah 20 misalnya. Warna merah. Ini kan harus motong ke putih ini, Jan. Baru buy kan. Ini yang 20. Kalau misalnya yang 5 di sini misalnya nih. Misalnya 5 kita gunakan. Ini kan sudah motong nih, ya atau buy-nya. Buyer-nya kan udah dipotong kan, dia 1. Maka trennya buy, tapi tren minor. Mayornya masih seller, karena putihnya masih di atas. Ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan ini, bermainnya ketika mereka tuh menyentuh ekor warna merah ini, buy lagi. Gitu loh. Kalau main pendek, tapi begitu dia bablas ke bawah harus cut loss karena kamu melawan arus besarnya ini. Kalau kita melihat dari
indikator. Ya, kalau Ya. kita misalnya main di M15, gitu, ya, M15, kita lihat ini sudah perpotongan. Gitu. Setiap perpotongan seperti ini, ya kan, kita lihat jumlah candle juga itu harus teliti. Candlenya ini berapa? Ini nanti ada materi khusus untuk mengenal broker yang teman-teman pakai. Misalnya ini. Ini kita ukur candlesticknya. Sebetulnya candlenya berjalan itu body bersihnya berapa? Oh, 109. 109 kalau spreadnya itu sekitar 29, berarti kamu harus ngambil maksimal itu 50 pip, nggak bisa 100 pip. Gitu. Ya. Ini setelah ini nanti berpotongan lagi. Nah, ini kan dibantu oleh support dan resisten sebelahnya ini. Ini kan ada kuning-kuning panah nih. Ya. Ini kan belum terjadi. Ini sebagai resisten, ini sebagai support. Ini sebagai support lah. Ini. Pak, kenapa kok yang atasnya ada kuning, kok bawahnya nggak ada kuning dijadikan support? Pokoknya jumlah ini sama ini jaraknya itu nggak beda jauh. Jarak ini dibikin kira-kira saja. Ini jaraknya ke atas berapa? Ini jarak ke bawahnya berapa? Ini dikira-kira. Jadikan support. Yang penting sudah ketemu dulu posisi resistennya atau supportnya dulu. Itu sudah ketemu, kita sudah bisa menggambarkan. Gitu. Ya. Jadi kalau main menggunakan M15, gunakan 3. Gitu. Nah, seperti ini nih kan. Ya kan? 3. Kalau ini sudah berpotongan seperti ini, berarti bagaimana cara mainnya? Kan gitu kan. Berarti yang ideal adalah melakukan sell di sini. Nah, ya. Menunggu sell-nya itu di sini. Jangan di sini langsung sell, nggak boleh. Boleh nge-sell tapi breakout dari sini. Sembari kita lihat waktunya di H1. H1 waktunya berapa? Menit. 12 menit. 12 menit lagi. Ya, 12 menit. Ya kan, berarti kalau misal 12 menit, ini kan 12 menit. Ini close-nya apa? Kalau ini close-nya hijau, ya kan, tebal, misalnya tebal di sini, maka dia naik dulu. Nah, karena terbentuknya candle H1 itu akumulasi dari M1 sampai M30. Nah, kalau ini tutupnya warna merah di bawah, H1-nya close warna merah, ya kamu sell. Pak, itu kalau mau hitung body gede, itu ekornya dihitung juga nggak sih, Pak? Nah, enggak. Jadi gini, kalau bahasanya itu begini. Harga itu dibentuk harga awal itu dari atas. Dari atas ini kan jalannya seller dari atas ke bawah kan, Sen. Ya. Nah, awalnya sebelum dia itu dia naik dulu ke atas. Nih. Setelah naik ke atas, dia ditarik. Awalnya buyer ditarik menjadi seller. Maka di sini buyer itu minus. Nah, body ini adalah dihitung harga pembukaan. Ini harga tertinggi, harga tetapnya, dan ini harga close-nya, dan ini harga yang dicapai oleh seller. Ini ada nanti rumusnya X tambah Y sama dengan C, gitu kan. Ada ini rumusnya, cuman ribet. Yang penting dilogikakan saja sesederhana mungkin supaya kita mudah. Jadi harga yang dihitung itu bodinya kan. Oh iya Pak. Body itu disebutnya adalah price action yang paling akuratnya. Jadi kalau ekor ini hanya prosesi sejarah yang pernah dia catat. Nah, ini
awalnya ini posisi begitu buy, dia sell. Ya, sell kemudian ditarik buy. Maka logika kita, candle berikutnya mestinya kan harus buy dong. Ah, Ya kan? Karena awalnya sejarah itu ditulis sejarahnya bahwa seller turun. Setelah turun, kita kan belum entry. Ketika dia close warna hijau begini, ini kesempatan harus menggunakan lot besar berani. SL-nya di mana? Pendek saja, SL-nya di kisaran sini. Gitu. Ya. Jadi membacanya itu setelah candle berhenti. Misalnya candle berhenti warna merah seperti ini, kita nge-sell, ya bunuh diri. Wong bawahnya ada ekor kok. Kalau ada ekor berarti kan ada potensi buyer itu masih ada. Kita bisa dilihat di time frame terendah pasti buyer itu naik. Nah, ya kan? 1 2 3 kan? Nah, di sini yang perlu kita hati-hati, apalagi dalam posisi pasar lambat. Tapi nanti teman-teman juga harus belajar membaca candle to candle-nya itu. Nah, ini kalau ini kan sudah dibantu sama moving average, artinya harusnya jauh lebih mudah. Kalau saya moving average tak pakai DH1, saya hanya menggunakan trennya ini untuk menentukan resisten ketika dia lari ke atas. Daerah mana saya harus melakukan sell. Jadi saya tidak mau gegabah untuk melakukan entry selama tidak ada tanda-tanda ini. Nah, kalau kita melihat dari M1 seperti yang Devi lakukan misalnya, ya boleh-boleh saja, tetapi ingat, perhatikan spread-nya. Spread yang dimiliki ini kira-kira mencukupi enggak untuk dilakukan. Artinya, kalau di M1 ini kan gerakannya terlalu cepat dan kemudian kita terpengaruh spread. Gitu. Ya. Nah, ini masuk dalam posisi sesi mereka, sesi USA. Ini ngeri sekali. Bisa dibanting ke bawah, bisa dibanting lari ke atas. Makanya dalam posisi jam 5 sore saya anjurkan posisi layar itu harus clear supaya teman-teman bisa bebas mengkaji ulang dan bebas melakukan entry dengan tepat. Hanya gunakan batasan-batasan waktu sesinya ini. Terus kira-kira ada pertanyaan lagi ya, Mbak Yani? Ada pertanyaan? Untuk menentukan yang garis putihnya itu, Pak, antar time frame itu kan berbeda-beda, Pak. Ya. Yang kita pegang itu yang akuratnya yang mana ya, Pak? Nah, begini. Ini semuanya posisi akurat, Mbak Yani. Tergantung Mbak Yani mau entry-nya. Kalau time frame semakin besar, berarti kan time frame yang paling akurat kan Mbak Yani. Ya kan? Kalau misalnya kayak gini kan kita harusnya sell ya, Pak. Ya, nah. Tapi kadang kita misalnya ke M15 itu malah justru buy. Nah, iya Mbak Yani, karena gini, tren terbentuk paling besar itu kan yang sudah terbentuk. Misalnya begini, ini kan trennya sell. Di M30 sudah buy, ya kan ini. Ya kan, ini kan M30 ya. Sudah buy, berarti sudah motong kan ke atas, kan sudah buy. Nah, tetapi kalau kita diasumsikan buy dari sini terus kemudian terbang terus ke atas, ini nggak mungkin karena H1-nya ini masih sell. Jadi memang berbeda. Jadi kita melihat time frame-nya kalau bisa dari atas dulu kayak ini, dari tinggi. Jangan dari bawah ya. Kalau dari bawah itu entry. Misalnya begini nih. Saya melihat posisi D1 sekarang, misalnya ini. Nah, ini buy. Bentar nih, D1 buy. D1 buy. Oke. Nah, setelah D1 buy, kita lihat price action-nya. Ini awalnya hijau kemarin. Ini hijau. Ya kan?
Kalau ini tutup seperti ini berarti besok hijau. Logika kita, logika pola candle kan begitu. Nah, oke, ini buy. Terus H4 ini posisi sell. Ya, karena perpotongan. Ini sudah mulai naik. Nah, H1 ini masih sell. Berarti H4 sama H1 ya kan? Berarti posisinya sama-sama sell. Tetapi di D1 buyer ini masih mendominasi. Nah, bagaimana cara bermain yang ideal? Nah, sekarang Mbak Yani mau ngambil berapa pip dulu mainnya, misalnya. Kalau Mbak Yani hanya ngambil 100 pip, ya kan? Kalau Mbak Yani misalnya, aku mau ngambil pipnya yang agak panjang, Mbak Indro, misalnya. Mbak Yani minimal nunggu dari sini. Nunggu dari H1 di sini nih. Ya. Begitu H1 ini breakout, Mbak Yani baru masuk. Berarti Mbak Yani main panjang. Karena apa? Di satunya buy, kuat. Nah, kalau sudah membreakout dari garis putih ini, asumsinya berarti di H4-nya pun sudah berpotongan. Nah, kalau breakout dari garis putih ini berarti H4-nya pun berpotongan, maka akan buy itu panjang. Nah, ini dari kita main yang time frame besar. Nah, sekarang kita main time frame kecil ini, ya, kita main kecil. Saya cuma mau ngambil 100 pip kok Pak, sampai 50 pip, nggak usah gede-gede misalnya. Kita sudah diketahui dulu bahwa tren utamanya seller. Ya kan? Nah, M30, M15 posisi buy. M5 posisi buy. Ya, posisi buy. Ini belum breakout, belum potong ya. Nah, ini M15 buy. Terus mana yang kita ikuti? Nah, kalau saya